Kalau proses ciptaanmu itu butuh tahapannya sambil diperkirakan 4 bulan, kematian itu kamu lebih cepat daripada 4 bulan itu. Belum tentu anda punya umur lebih daripada proses ciptaanmu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menabaikan bahasan dunia ini. Ada yang barangkali sebelum masuk Ramadan, ada yang niatnya mau i'tikaf, ada yang niatnya mau khatam Al-Quran, ada yang niatnya mau buat kebaikan. Belum sempat. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa begitu luar biasa cepat kedatangan bulan Ramadan dan cepat kita mau berpisah dengan bulan Ramadan. Kita belum tahu apakah punya umur dan kesempatan untuk bertemu Ramadan yang akan datang atau tidak. Tapi yang selalu saya doakan, mudah-mudahan insyaAllah Ramadan ini kalau memang ditakdirkan menjadi terakhir bagi sebagian dari jamaah, mudah-mudahan menjadi Ramadan yang terbaik yang menantarkan kita husnul khatimah. Yang ditakdirkan masih punya umur, mudah-mudahan sehat walafiat, bertemu Ramadan yang akan datang dan terus lebih baik lagi. Karena orang mukmin dia cerdas memanfaatkan umurnya. Semakin panjang dan hakikatnya semakin pendek. Karena semakin mendekati kematian. Dan dia selalu menyadarkan diri, terlewat 1 hari berarti semakin dekat kepada rumah terbaru yang kita semua akan masuki masing-masing, adalah kuburan kita. Bahagialah seorang yang masuk kuburannya, masuk rumah barunya, amal-amal salihnya menjadi saksi baik yang akan membelanya dan membawa cahaya di dalam kuburannya. Yang kita lihat ketika kita kuburkan seorang, kondisi kuburannya itu memang sempit dan gelap. Tetapi hakikatnya ketika kita pulang, habis mendoakan dan kita bobar, Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang salih, kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala luaskan kuburannya menjadi seluas dan sepanjang pandangan mata melihat. Dan Allah rubahkan kesempitan itu menjadi tempat dari raudhatum riyadil jannah. Terbuka di sampingnya satu pintu yang Allah tunjukkan lewat pintu tersebut posisinya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya hamba yang salih di saat itu melihat karunia dan keagungan dan keberkahan dan janji Allah yang akan menjadi kenyataan, dia berkata, ya Allah, mohon segerakanlah hari kiamat. Segerakanlah hari kiamat. Dan perasaannya yang dia bertahun-tahun, bahkan bisa ratusan tahun, dan yang saya yakini usia kita nanti di alam kubur jauh lebih panjang daripada usia kita di dunia. Dan kita kenal kakek nenek kita yang sudah duluan dipanggil oleh Allah sudah berapa puluhan tahun. Ada dari keluarga kakek nenek kita yang belum kita pernah kenal, mereka sudah puluhan bahkan ratusan tahun di bawah tanah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana keadaan mereka di situ. Ketika orang terbuka di sampingnya pintu dari pintu surga, dia memohon kepada Allah segerakan hari kiamat. Dan dia akan merasa masa panjangnya di dalam kubur seperti orang tidur malam hari dan bangun sudah bangkit hari kiamat. Sudah kedatangan dan tibanya hari kiamat. Subhanallah. Beda sama orang na'udzubillah munafik. Orang yang bodoh, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, bukan hanya bodoh tapi sangat bodoh dan sangat zalim terhadap dirinya. Dia tidak memfikirkan masa depannya,
menikmati dan memaksimalkan apa yang harus saya lakukan. Kita selalu berupaya memfikirkan masa depan anak kita. Beli rumah, menumbulkan tabungan, memfikirkan masa sekolahan anak-anak kita di masa depannya, padahal belum tentu anak kita punya umur sampai bisa masuk sekolah. Yang kita fikirkan biaya kuliahnya, padahal bisa jadi kita besok kuburkan anak kita sendiri. Kalau orang berduli masa depan anaknya dan keturunannya, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, keturunanmu, anakmu dari siksa neraka jahanam. Itulah masa depan kita. Ketika saya membaca di suratul Hajj, boleh minta Qurannya? Saya mengajak Bapak Ibu untuk sedikit menhayati, mentadabburi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tahap-tahap ciptaan manusia. Di suratul Mu'minun, ada juga di suratul Hajj. Ketika saya membaca dan menhayati mulai dari ayat 12 suratul Mu'minun sampai ayat 16. Tolong ada dari panitia bacakan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya mohon ayat-ayat ini disimpan, suratul Mu'minun mulai dari ayat 12 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Silahkan terjemahan. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. Ayat ini cukup panjang kan?
sampai Allah Subhanahu wa taala detail menjelaskan bagaimana proses bertahap-tahap ketika di alam janin. Mulai dari nutfah sampai dia menjadi bentuk. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak keberatan menggambarkan dan menjelaskan sedetail itu. Prosesnya bertahap-tahap, tahap awal, tahap dua, tahap sampai terakhir. Padahal masa waktu proses ini sebagaimana Rasulullah SAW sudah pernah gambarkan di dalam hadis yang sahih. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 sampai ditiup ruh. Diperkirakan 3 sampai 4 bulan. Diperkirakan 3 sampai 4 bulan menjadi bentuk, ada ruhnya, ada jasad. Betul kan? Sebelum itu masih bisa dikatakan sebagai bentuk jasad tapi belum ada ruh. Tapi coba bayangkan, kira-kira proses terwujud atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala kira-kira terlalu panjang atau pendek? 4 bulan itu. Terlalu panjang atau pendek? Biasa pendek, tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama. Tapi Allah berkenan menyebutkan proses itu dalam Al-Quran. Bukan di situ saya tertarik. Tapi coba, selepas Allah menggambarkan sedetail itu, bagaimana ciptaan manusia asal dari awalnya, sampai terbentuk dan ditiup ruh. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Coba firman Allah selanjutnya apa? Tolong jemaah sekalian diperhatikan. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Terus ayat 16. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira apa yang menarik di sini? Apa yang kira-kira Allah tidak sebutkan di sini? Allah sudah menyebutkan proses ciptaan manusia bertahap-tahap. Mulai dari pertama berhubungan sampai dalam titis air mani itu, sampai terbentuk, sampai bunyi ditiup ruh, sampai diciptakan, sampai menjadi bentuk baru atau bentuk yang berbeda, intinya menjadi manusia. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala berkata sesungguhnya akan mati. Sesudah mati akan bangkit. Dan di situ kata ada dalam bahasa ayat Al-Quran itu thumma. Kalau kita perhatikan ayatnya, coba dari habis ayat 13, 14, ini semua mulai dari awal ya. 13 kan awalnya thumma kan? Diperhatikan. Kalau dalam bahasa Arab kata thumma itu ada istilah cepat dan juga lambat. Tapi subhanallah, cepatnya ini tidak bisa dikirakan. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh masa dan tidak butuh waktu, karena Allah Maha Pencipta menciptakan waktu. Allah bisa membentuk manusia tidak perlu proses sebagaimana ayat ini. Dia tidak harus begini sampai terbentuk manusia. Allah bisa kun fayakun jadi manusia. Sebagaimana Nabi Adam. Nabi Adam kira-kira pernah enggak proses seperti ini? Tidak. Berasal ciptaan manusia kembali, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Makanya Allah tidak terlalu banyak detail mengenai ciptaan Adam alaihissalam. Sudah dari tanah dibentuk jadi manusia. Tapi beda sama anaknya dan keturunannya. Semuanya memang harus proses. Kira-kira bagi Allah, kalau bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam jauh lebih mudah menciptakan keturunan Adam. Dari tidak ada menjadi ada, itu Adam. Kalau kita ada asal air mani, berarti ada bentuknya, ada bahannya istilahnya.
Kalau ada bahannya, kira-kira bagi Allah susah atau lebih mudah lagi? Jauh lebih mudah. Cuba bayangkan, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan proses ciptaan manusia itu bagi Allah tidak butuh waktu dan tidak butuh proses ini. Makanya selalu ada kata thumma sampai di ayat terakhirnya. Habis Allah menggambarkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Allah langsung membahas kematian. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Cuba diperhatikan ayat 15 dan 16. Thumma, tidak terlepas dari thumma. Ayat selanjutnya 16 masih juga thumma. Kenapa Allah di sini tidak membahas dunia? Habis kita terbentuk menjadi manusia, lahir. Allah cerita di sini kita bahas dunia, Allah bahas dunia di sini. Habis Allah membahas ciptaan kita, langsung bahas mati. Allah ingin memberikan pesan kepada kita. Kalau proses ciptaanmu itu butuh tahapannya sampai diperkirakan 4 bulan, kematian itu kamu lebih cepat daripada 4 bulan itu. Belum tentu anda punya umur lebih daripada proses ciptaanmu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menabaikan bahasan dunia ini. Karena umur kita di dunia ini sangat sebentar. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikan, tidak menggambarkan tahap-tahapnya di ayat ini, supaya kita sadar Allah mau menghitungkan masa yang pendek, yang 4 bulan tahap ciptaan kita, tapi yang usianya 60, yang usianya 70, yang usianya sampai 100 Allah tidak bahas. Karena usia kita di dunia sungguh sangat cepat. Dan silahkan tanya yang sudah usia 70, 80, kira-kira berjalan masa hidupnya seperti apa? Tidak terasa, tidak sadar kita manusia. Saking begitu cepat. Ini Ramadan bukti. Dan sering saya berkata, Ramadan tahun ini termasuk menurut saya Ramadan yang paling cepat. Setuju enggak? Tidak terasa. Sampai banyak cita-cita, banyak keinginan kita, banyak orang di antara kita punya hajat. Ada yang barangkali sebelum masuk Ramadan, ada yang niatnya mau i'tikaf, ada yang niatnya mau khatam Al-Quran, ada yang niatnya mau buat kebaikan. Belum sempat, sudah berlalu, sudah habis.